كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى واشكره على عطائه وفاضلته لا تبرأ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الرد الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والنور أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وسرور ويوم بهجة وحبور أعظم الله قدره وشرف هذا يوم ابتلى الله إبراهيم ما قال حيث أمره بذبحه إسماعيل فأرسل أمر ربه طعيا وهرز بابنه موسى مسريا فلما أسلم وطله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسن إن هذا لهو البلاغ المبين وجعل من الجنادل بالكبس الذي قرباه حبيب فذبحه إبراهيم خليل فداء ولد الإسماعيل. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimahumullah. Dalam kesempatan di bulan Dzulhijjah yang berbahagia, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Dengan berbekal iman dan takwa, kita dapat memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari di mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan nama hari yang sangat agung. Kalimat-kalimat takbir selalu dikumandangkan di setiap subuh, mulai dari masjid, surau, pasar, di jalan ataupun di tempat yang lain, dikumandangkan baik oleh laki-laki, perempuan, tua, muda, ataupun anak-anak. Mereka mengumandangkan kalimat takbir seraya bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha merupakan salah satu hari raya umat Islam yang di dalamnya menyimpan peristiwa bersejarah dalam peradaban kehidupan di muka bumi. Peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha, yakni ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung hikmah tentang kesabaran, tawakal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah. Ibadah kurban adalah sebuah ritual ibadah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermula dari sebuah mimpi. Dalam mimpinya beliau diperintahkan untuk menyembelih buah hatinya Nabi Ismail alaihissalam. Ketaatan dan ketakwaan dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membuat mereka patuh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seraya pasrah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tersebut kemudian diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fandur madata qala ya abid af'al matumar saja di dunia insyaallahu
in minasyabir. Artinya, falamma balhamahu saya, maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam balik bersama Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih, maka pikirkanlah apa pendapat. Jawab Ismail, dia menjawab, qala ya abid al-matumar saja dinu insya Allah minasyabiri. Maka dia menjawab, hai bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapat itu, termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surat As-Saffat 110. Kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membuat Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan sifat rahmat, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan putranya Nabi Ismail alaihissalam di atas pelipisnya, lalu meletakkan pisau di atas leher. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mendatangkan seekor domba sebagai tebusan dari putranya tersebut. Dari sejarah ini, makna mengapa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak. Karena dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim memberikan makan ribuan orang dan menyembelih penyembelihan untuk sedekah, orang-orang kafir, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata bahwa semua harta itu tidak apa-apa, bahkan dia juga jika punya anak, karena pada saat itu dia rela mengorbankannya. Dalam peristiwa ini dapat diambil tadabbur dan takdir, pelajaran dan peringatan. Apa peringatan? Ujian terhadap ucapan. Al-bala wakalul bil mantiq. Manusia seringkali mendahului takdir dengan lidah. Ketika kita mengklaim saya tipe orang yang paling setia, klaim menuntut pembuktian. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 2, artinya apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Cara mengantisipasi ujian lewat lisan untuk menjaga diri dari terjebak adalah kita jika berjanji mengatakan insya Allah. Yang kedua, menghindari sumpah serapah atau kalimat menantang. Hindari kalimat seperti biasa saja nanti saya tidak akan tutup bantu. Apa maknanya? Jadi kalau kita berucap dan berucap baik, kalau tidak bisa maka diam. Kaum muslimin rahimahumullah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini di dalam surat Az-Zariyat bahwa Allah memberikan pengertian bahwa dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tainahu an Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika